Perkenalkan, nama saya Devina Dona Putri Maraja dengan NIM 210304500022 dari kelas D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan dalam kesehatan. Perencanaan pada umumnya adalah mengambil kemungkinan atau alternatif yang ada di mana dipandang paling tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan SDM yang tersedia, menentukan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Urgensi dari perencanaan, yang pertama, tanpa rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan dan tidak ada pedoman berarti pemborosan. Ketiga, rencana adalah dasar pengendalian. Keempat, tanpa perencanaan berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen. Prinsip perencanaan yang pertama menggunakan berbagai pertimbangan sistematis dan objektif dalam memobilisasi informasi dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka dan jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, proses berkesinambungan. Ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, mempunyai tujuan. Dan yang terakhir, bersifat mampu kelola. Syarat perencanaan. Yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, uraikan aktivitas yang lengkap. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan jelas. Yang keempat, faktor pendukung dan penghambat. Yang kelima, mencantumkan standar yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Yang keenam, berpedoman kepada sistem yang sedang berlaku. Yang ketujuh, simple dan fleksibel. Keuntungan perencanaan. Pertama, perencanaan menyebabkan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang kedua, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang dicapai. Kelemahan perencanaan. Pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan untuk mengukur informasi dan fakta di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Keempat, perencanaan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Tujuan dan manfaat perencanaan sering disingkat sebagai SMART, yaitu S sebagai specific, M sebagai measurable, A sebagai appropriate, R sebagai realistic, dan T sebagai time about. Manfaat atau fungsi perencanaan. Pertama, memuat garis-garis tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan berfungsi sebagai petunjuk bagi setiap anggota. Yang ketiga, perencanaan merupakan proses yang terus-menerus. Yang keempat, berfungsi sebagai alat pengendali. Dan yang terakhir, menjamin penggunaan dana yang secara efektif dan efisien. Demikian materi yang saya sampaikan terkait konsep perencanaan dalam kesehatan. Sekian dan terima kasih.